and roll LP. You all feel quite close for rock and roll. We're gonna do a song which is an anthem of ours, a song called Razamanaz. Selamat datang kembali di channel Al Ranieri. Pada video kali ini kita akan membahas grup band Nazareth. Awal mula Nazareth terbentuk pada tahun 61 di mana Pete Agnew membentuk band Sadietes bersama Alan Fraser, di mana Pete bertindak sebagai vokal dan ritme. Kemudian Daryl Sweet dan Des Helden bergabung pada tahun 63, di mana Daryl menggantikan Alan Fraser. Dan McCafferty bergabung pada tahun 65 setelah Des Helden meninggalkan band tersebut. Pada saat itu, Pete dan Des telah mulai mengembangkan pendekatan vokal ganda untuk materi bandnya. Lalu mereka menambahkan seorang pemain keyboard, John Hearn, ke dalam band. Dan Pete berhenti bermain sebagai rhythm. The Sadietes menjadi grup pertama di Skotlandia yang menampilkan dua vokalis pria. Pete berkata, hal ini bekerja dengan baik karena pada saat itu musik soul telah masuk ke Skotlandia secara besar-besaran, dan kami menemukan diri kami dengan susunan yang sempurna untuk mengcover lagu-lagu seperti Sam and Dave, Bob and Earl. Kemudian, Manny bergabung pada tahun 68 menggantikan gitaris Brian Brady. Pada tahun 69, Pete mengambil alih permainan bass dari Alf Murray. Pete mengatakan bahwa Alf adalah pria yang hebat, tapi dia sering melewatkan latihan dan datang terlambat ke pertunjukan kami. Kemudian, saya memaksakan diri saya bermain bass selama 20 menit pertama pertunjukan setiap malam sampai Alf tiba. Jadi, ketika Alf dipecat, band memutuskan bahwa Pete harus mengambil alih tugas sebagai pemain bass. Kemudian pada awal tahun 70, pemain keyboard mereka yaitu John juga keluar dari band. Sekarang, personel Nazareth tinggal 4 orang, yaitu Dan, Pete, Manny, dan Daryl. Kemudian mereka berpikir untuk merubah nama band karena nama band yang sekarang yaitu Sadietes terkesan kuno. Sambil duduk di bar sebuah hotel, terdengarlah lagu dari The Way, di mana baris pertama dari lagu tersebut berbunyi, I pull into Nazareth feeling about half past that. Pete Agnew lalu berkata, bagaimana kalau nama band kita adalah Nazareth? Tetapi tidak ada yang setuju dengannya pada waktu itu. Namun, seiring berjalannya waktu, yang lain akhirnya setuju. Pengalaman mereka manggung selama ini memberikan peran besar di Nazareth, yang akhirnya menemukan formula mereka sendiri untuk kesuksesan internasional. Pada akhir tahun 71, mereka merilis album debut mereka, Nazareth, dengan label rekaman Pegasus Record. Album ini diterima dengan hangat oleh para kritikus. Album ini memiliki 2 single yaitu Dear John dan Morning Dew. Dear John masuk 3 besar di Prancis, sementara Morning Dew menjadi hit di Jerman. 2 single ini cukup bagi Nazareth untuk tur keliling Eropa sepanjang tahun 72. Di Amerika, Warner Brothers mengangkat Morning Dew untuk dijual di Amerika, tetapi penjualannya buruk. Dan pada saat itu, Pete Agnew memiliki kecurigaan bahwa Warner Brothers membuat Morning Dew menjadi lebih ramah radio, yang mana dari total 7 menit yang ada, lagu itu dipotong menjadi 3 menit. Selanjutnya, mereka mengeluarkan album kedua mereka yaitu Exercise yang dirilis tanggal 1 Juli tahun 72. Lagu-lagu di dalamnya antara lain In My Time, Sad Song, Woke Up This Morning, dan lain sebagainya. Setelah merilis Exercise, Nazareth tahu bahwa mereka harus mulai menulis beberapa lagu rock yang tepat untuk album mereka selanjutnya. Lagu-lagu itu harus terdengar seperti pertunjukan live. Dan hasilnya adalah album ketiga mereka yaitu Razamanaz yang dirilis tanggal 5 Mei tahun 73
yang melambungkan nama Nazareth di kancah internasional. Album ini menampilkan single hit pertama mereka di Inggris yaitu Broken Down Angel dan Bad Bad Boys. Selanjutnya pada November tahun 1973, mereka merilis album keempat mereka yaitu Loud and Proud yang menampilkan lagu-lagu seperti This Flight Tonight dan The Ballads of Hollis Brown yang mencapai nomor 11 di Inggris dan membuat band ini terkenal di Kanada. Nazareth terus mengeksplor musikalitas mereka dengan merilis album kelima mereka yaitu Rampan pada tanggal 26 April tahun 1974 yang menampilkan lagu-lagu seperti Shape of Things and Shanghai in Shanghai. Album Rampan adalah album terakhir dari 3 album yang diproduksi oleh Roger Glover dari Deep Purple. Sampai hari ini, Roger Glover dipuji sebagai orang yang mengajari Nazareth bagaimana cara mendapatkan yang terbaik dari diri mereka di studio. Nazareth mengatakan bahwa mereka selalu menyukai lagu Love Hurts seperti yang dibawakan oleh Graham Parsons dan Emmylou Harris. Jadi, mereka pikir akan mencoba merekamnya di album mereka selanjutnya. Kemudian, mereka memutuskan untuk tidak memasukkan lagu tersebut ke dalam album kedua mereka karena mereka telah merekam lagu Guilty. Namun, ketika Jerry Moss yang merupakan perwakilan dari A dan M Records mendengar Love Hurts, dia langsung berkata bahwa kamu harus masukkan lagu tersebut ke dalam album kalian karena lagu tersebut akan meledak. Lagu Love Hurts menjadi hit di Amerika dengan menduduki nomor 8 di Billboard Hot 100 dan nomor 1 di Kanada. Selanjutnya, Nazareth membuat album Close Enough for Rock and Roll yang merupakan album ketujuh mereka yang dirilis pada tanggal 25 Maret tahun 76. Album tersebut tidak sukses di Inggris, tetapi membantu menaikkan pamor Nazareth di Kanada, di mana mereka menjadi salah satu ikon Inggris terbesar yang pernah ada. Selanjutnya, album The Greatest Hits Nazareth keluar di toko-toko pada waktu Natal tahun 75, tetapi tidak berhasil memasuki chart dimanapun. Kemudian, Nazareth membuat Play and the Game yang merupakan album nomor 8 mereka yang dirilis pada bulan November tahun 76. Album ini tidak sukses di Inggris, namun sukses di luar negeri, terutama di Amerika Selatan. Sayangnya, sekitar waktu ini, band kehilangan manajer mereka, yaitu Bill Fahey, yang tewas dalam kecelakaan pesawat. Pete dan Dan adalah orang yang pertama yang mengakui bahwa tanpa Bill Fahey, Nazareth tidak akan pernah melintasi perbatasan Inggris, apalagi dunia. Setahun kemudian, pada bulan November tahun 77, album nomor 9 mereka dirilis yaitu Expect No Mercy, di mana ditargetkan ke pasar AOR, Adult Oriented Rock, yang baru diciptakan oleh band-band seperti Eagles dan Fleetwood Mac. Pada tahun 78, Nazareth menambahkan gitaris Zal Clemenson ke dalam band, yang merupakan mantan gitaris Alex Harvey Band. Zal membawa banyak energi dan ide bersamanya. Zal bergabung dengan band pada waktu yang tepat untuk merekam No Mean City yang dirilis pada bulan Januari tahun 79. Setelah tur Amerika yang panjang untuk mempromosikan album baru mereka, band ini kembali ke rumah hanya untuk menemukan bahwa perusahaan manajemen mereka, Mountain, terlilit hutang besar dan hampir bangkrut. Jadi, selama berminggu-minggu kemudian, alih-alih berlatih, Pete dan Darrell sibuk di ujung telepon untuk berbicara dengan para donatur dan orang-orang kaya agar bisa menanamkan modal mereka ke dalam Mountain. Kemudian, setelah berhasil melewati fase krisis keuangan, Nazareth membuat album Malice in Wonderland yang dirilis pada tanggal 8 Februari tahun 80, di mana album ini merupakan album terakhir Zal Clemenson bergabung dengan Nazareth. Zal mengakui bahwa dia hanya ingin bermain musik siang dan malam dan tidak mampu mengatasi kesulitan keuangan
yang menghalanginya untuk latihan sehingga dia pergi untuk membentuk bandnya sendiri, yaitu Thundery Cassette yang tidak pernah lepas landas. Album mereka selanjutnya adalah The Full Circle yang keluar pada Februari tahun 81 yang hanya duduk di nomor 60 chart Inggris. Kemudian Nazareth merekrut seorang gitaris dan penulis lagu muda yang disegani dari Glasgow, yaitu Billy Rankin. Selanjutnya, John Locke tertarik untuk bergabung dengan Nazareth, sehingga Nazareth merilis album live yang berenergi, yaitu Smash yang direkam di Vancouver pada Mei tahun 81, di mana album ini sukses besar di penjualan internasional. Band ini juga merekam video live di Houston ditambah dengan wawancara dari masing-masing personel. Selanjutnya, pada tahun 82, band ini merilis album 2XS menampilkan Dream On yang terjual dengan sangat baik di Amerika Serikat dan Eropa. Meskipun Dream On sangat sukses seperti Love Hurts, tetapi album 2XS tidak berhasil dirilis di Inggris karena masalah hukum. John Locke keluar dari Nazareth karena dia tidak tahan dengan Jim White yang sekarang mengelola band. Nazareth kemudian merilis album Sound Elixir pada Juni tahun 83 yang mana pada saat itu Billy Rankin memutuskan untuk meninggalkan Nazareth untuk mengejar solo karir bermusiknya. Billy berhasil merilis 2 album solo, yaitu Growing Up Too Fast yang menampilkan single top 40, Baby Come Back, dan Crackin'. Sekarang, Nazareth kembali ke formasi awal, yaitu 4 anggota asli mereka. Pada tahun 84, mereka mendapatkan kontrak rekaman dengan label Vertigo untuk merilis album The Catch pada bulan September. Lompat kepada Februari tahun 86, Nazareth mengeluarkan album paling rock di antara album-album mereka, yaitu Cinema. Lompat kepada tahun 89, mereka mengeluarkan Snake and Ladder yang kontroversial. Album ini sukses di Eropa, tetapi tidak dirilis di Inggris. Banyak pertengkaran mengelilingi produksi album ini yang menyebabkan Manny Charlton dan anggota band lainnya berpisah setelah 22 tahun bermain. Dengan perginya Manny, band sepakat hanya ada satu pilihan logis untuk mengisi posisi Manny, yaitu Billy Rankin. Dan Billy menerima pinangan dari Nazareth untuk bergabung kembali ke dalam Nazareth. Setelahnya, mereka langsung memasuki studio dan memulai menulis materi baru untuk album mereka, yaitu No Jive yang dirilis pada bulan November tahun 91. Tur sepanjang 92 dilakukan untuk mempromosikan album tersebut, termasuk tur pertama mereka di Inggris setelah 8 tahun absen. Dan album ini terjual dengan sangat baik di dunia. Bergeser kepada tahun 94, di mana mereka sekali lagi kembali ke studio untuk merekam Move Me, dan dengan kontrak baru di bawah manajemen baru, yaitu Polydor. Selama tahun itu, Billy, Pete, dan Dan melakukan 2 tur singkat di Inggris dengan lagu-lagu seperti Simple Solution dan Shape of Things dibuat menjadi akustik. Perpecahan terjadi sekali lagi di mana Billy Rankin sekali lagi keluar dari Nazareth karena masalah politik band. Seorang gitaris muda bernama Jimmy Morrison yang bermain dengan putra Pete Lee di band Trouble in Doggyland dihubungi oleh Pete dan bertanya apakah dia ingin bergabung dengan Nazareth. Jimmy langsung mengiyakan dan menjadi gitaris baru Nazareth. Mereka juga memutuskan untuk menambahkan pemain keyboard ke dalam band sekali lagi. Pemain yang beruntung adalah Ronnie Leahy yang pernah bermain dengan Pete dan Dan di Party Boys. Sekarang personel Nazareth menjadi 5 orang. Mereka mulai berlatih untuk tur dunia untuk mempromosikan album Move Me ke Rusia, Eropa, Brazil, Amerika, dan Kanada. Sekembalinya dari tur, mereka menandatangani kontrak dengan label besar SPV, di mana mereka dikontrak untuk 3 album
ke depan. Setelah tur dunia, mereka semua pulang ke Skotlandia untuk istirahat dari dunia musik. Album Boogaloo yang menampilkan anggota baru Jimmy Morrison dan Ronnie Lee dirilis pada tahun 98, di mana bertepatan dengan 30 tahun Nazareth berkarir di dunia musik. Keberhasilan Boogaloo di Eropa dan keberhasilan The Double Trouble Tour membuat Nazareth tekan kontrak dengan label CMC International. Kabar duka datang dari Nazareth tepatnya pada tanggal 30 April tahun 99, di mana Daryl Swift meninggal tiba-tiba karena serangan jantung. Band ini baru saja tiba di tempat pertunjukan pertama tur Boogaloo ketika Daryl jatuh sakit. Saat Daryl turun dari bus, dia pingsan dan dinyatakan meninggal tak lama kemudian. Nazareth membatalkan semua tur yang ada dan kemudian pulang ke Skotlandia. Untuk beberapa saat, Nazareth vakum dari dunia musik. Untuk mengisi kekosongan drummer dan sebagai penghormatan kepada Daryl, Nazareth memilih Lee Agnew, putra sulung dari Pete Agnew, yang merupakan seorang drummer berbakat dan selalu menjadi favorit Daryl yang sering menonton Lee bermain semenjak kecil. Setelah beberapa bulan latihan, band ini bersiap untuk tur pertama mereka tanpa Daryl. Mereka membuat kagum semua orang yang melihat mereka. Mereka bermain lebih baik, lebih kuat dari sebelumnya, dan Lee memenangkan hati dan dukungan dari penggemar Nazareth di mana-mana. Pada tanggal 20 Oktober 2001, Nazareth bermain di Garage Show di Glasgow, di mana pertunjukan tersebut direkam untuk album live berjudul Homecoming. Pada tahun 2003, setelah tur mereka di Rusia, keyboardis Nazareth Ronnie Lee mengumumkan bahwa dia menyatakan pensiun dari Nazareth. Lompat kepada tahun 2005, personil Nazareth kembali lagi menjadi 4 orang. Selama musim panas, mereka merekam video di Shepperton Studios berjudul Live from Classic T Stage yang menyatakan cuplikan-cuplikan Nazareth selama di perjalanan. 2 tahun kemudian, pada Oktober tahun 2007, band ini kembali ke studio untuk merekam album baru mereka yang direkam di Swiss yang berjudul The News yang dirilis pada bulan Maret tahun 2008. Perilisan ini bertepatan dengan ulang tahun ke-40 Nazareth. Bergeser pada tahun 2011, album berjudul Big Dogs dirilis pada bulan April, di mana album ini juga diterima sangat baik oleh pasar internasional. Nazareth kemudian melakukan tur untuk mempromosikan Big Dogs sepanjang tahun 2011-2012. Tahun 2013 menjadi tahun yang paling pahit bagi band ini. Mengawali tahun dengan tur Greatest Hits, mulai terlihat bahwa Dan menderita masalah kesehatan. Dia telah didiagnosis menderita COPD, yaitu kesulitan bernapas, yang membuatnya semakin sulit untuk berada di atas panggung. Namun, hal tersebut tidak menghalanginya untuk membuat album baru Rock and Roll Telephone yang direkam di Skotlandia pada tahun itu. Akhirnya, pada musim gugur tahun 2013, Dan terpaksa mundur dari Nazareth. Dia dengan murah hati memberikan restu kepada anggota band lainnya untuk melanjutkan tur tanpa dirinya. Untuk mengisi kekosongan Dan, Nazareth mengaudisi beberapa orang dan memutuskan untuk mencoba dengan seorang pria lokal bernama Linton Osborne pada bulan Februari tahun 2014. Setelah setahun berjalan, tepatnya pada bulan Januari tahun 2015, Linton pun berpisah dengan Nazareth karena ketidakcocokan antara anggota band lainnya. Sebulan kemudian, pada tanggal 13 Februari tahun 2015, band ini mengumumkan bahwa Carl Sentence, mantan vokalis dari Perseus, adalah vokalis baru mereka. Lompat 3 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2018, album
Tattoo on My Brain dirilis melalui Frontiers Record. Dan tour 50 tahun anniversary Nazareth diadakan pada tahun 2018 dan 2019. Sekian informasi dari saya mengenai Nazareth. Jika ada kekurangan, mohon ditambahkan di kolom komentar. Mohon di subscribe channel ini. Terima kasih.